Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya di channel Ibu Suri. Buat kamu semua yang sudah mau nonton di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara agar konten sepedamu banyak yang nonton. Kalau ada yang belum nonton, silakan saya taruh di atas. Di atas ya, sini. Mungkin sebagian dari kamu ada yang berminat buat bikin konten ketika bersepeda. Jadi kalau kamu pengen tahu peralatan apa saja yang harus kamu miliki dan harus kamu bawa, simak terus videonya sampai selesai. Peralatan pertama yang wajib kamu miliki tentunya adalah sebuah kamera. Dan untuk kegiatan atau konten seperti ini, untuk sepeda, saya sarankan kamu menggunakan action cam. Sebuah kamera yang didesain untuk merekam kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang cukup ekstrim. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang sering nge-vlog dengan menggunakan handphone. Selama itu kalian merasa nyaman dan aman, silahkan. Tapi kalau untuk jenis sepeda yang MTB, yang lebih sering ke trek-trek yang banyak drop atau berem, saya sarankan pakai action cam karena kita lebih fokus ke main sepedanya. Dan kebetulan action cam yang saya pakai ini mereknya dari GoPro Hero 7 yang Black edisi. Jadi kenapa saya lebih memilih dari merek ini, karena ada beberapa fitur yang saya suka. Mungkin di video berikutnya saya akan terangkan lebih detail lagi tentang kamera ini, beberapa kelebihan dan kekurangannya. Selain itu juga biasanya action cam suka dikasih seperti casing ya, buat pelindung kamera. Jadi lebih aman ketika kamera kamu jatuh dibanding kamu harus menggunakan handphone dan handphonenya jatuh. Kamu bakal mewek bro. Jadi saya sarankan kalau kamu punya uang lebih, silahkan kamu beli action cam. Kalau misalkan budgetnya pas-pasan, sekarang juga adalah beberapa merek action cam yang bisa dibilang harganya cukup murah. Tinggal kalian browsing-browsing. Itu yang pertama. Peralatan wajib yang harus kamu miliki adalah sebuah kamera. Terus yang kedua, peralatan atau aksesoris lainnya yang wajib kamu miliki dan kamu bawa adalah baterai cadangan. Jadi biasanya kalau dalam setiap pembelian sebuah kamera, biasanya kamu cuma dikasih satu yang originalnya. Nah, untuk kegiatan konten MTB, saya sarankan kamu membawa lebih dari satu. Karena jangan sampai ketika kamu sedang asik-asik meliput atau bikin konten, tiba-tiba baterai kamu habis. Sayang kan, kamu sudah jauh-jauh pengen mengekspos tempat tersebut, tapi konten kamu terhambat karena baterai kamu habis. Mau satu, mau dua, mau tiga cadangannya. Intinya semakin banyak cadangan baterai yang kamu miliki, kamu bakal semakin nyaman bikin konten. Gak perlu dari merek yang original. Untuk yang saya pakai sendiri, kalau beli yang original cukup mahal. Jadi kita nyari yang murah-murah aja. Kebetulan yang saya pakai dari pihak lain, Kingma. Gak apa-apa, yang penting ada spare. Usahakan kamu mempunyai baterai cadangan. Kemudian yang ketiga adalah SD card. Saya sarankan kamu memiliki spare SD card. Jadi kalau kamu mau bikin konten yang sifatnya jauh dari rumah, mendingan kamu memiliki lebih dari satu SD card. Anjing motor. Karena aku pernah punya pengalaman dengan SD card. Dulu waktu itu aku cuma bawa satu SD card, meskipun giganya besar. Jadi awalnya aku berpikir satu aja udah cukup, yang penting giganya besar. Jadi kita bisa leluasa merekam video di memori kita, yang penting nggak penuh. Tapi ternyata ketika sedang asik-asiknya membuat konten, SD card itu rawan korup atau error, jadi tidak bisa dipakai. Jadi waktu itu saya nggak bisa
bikin konten. Makanya dari itu saya lebih memilih giganya yang biasa saja, yang kecil tapi banyak jumlah SD card-nya. Biasanya saya membawa 3 SD card. Kalau pengalaman aku bikin konten biasanya rekam pakai 1080 dengan 16 GB itu cukup buat 35 menit. Berarti kalau 3 itu 1,5 jam. Saya rasa sudah cukup lah untuk menghandle kebutuhan konten kamu. Karena yang kita upload di YouTube juga kan belum tentu 1,5 jam, paling 20 menit. Tapi seenggaknya kalau kita memiliki spare yang lebih, kita bisa lebih tenang. Terus yang terakhir, aksesoris yang penting lainnya, kalian harus memiliki mounting buat kamera. Dan yang saya pegang ini adalah G-strap jenis tipenya. Kotor, belum dicuci karena kebanyakan main ke hutan. Saya sarankan kalian memiliki beberapa jenis tipe mounting buat kamera. Yang satu buat di G-strap yang barusan, yang kayak BH itu, yang kayak BH. Terus yang kedua yang di helm. Yang di helm nih. Kan ada tuh ya, biasanya kalau helm itu dudukannya. Tuh. Yang ketiga buat di sepeda. Yang biasanya yang ditempel di batang sepeda. Baik itu di depan yang di belakang. Jadi waktu itu saya pernah bermain sepeda dan mau berniat bikin konten. Ternyata G-strapnya ketinggalan di rumah. Waktu itu saya di Subang. Masa saya harus beli di sana? Tokonya juga nggak tahu. Harus pulang ke rumah, apalagi. Jadi terpaksa waktu itu saya pegang begini kameranya. Nah, belajar dari pengalaman waktu itu, jadi sengaja saya menempelkan satu mounting di sepeda. Jadi ketika lupa, kita tinggal menempelkannya di sepeda. Terus yang kedua di helm. Nah, untuk sedikit tambahan, buat kalian yang memiliki action cam tapi belum ada fitur image stabilization-nya, itu yang bikin kamera kalian ngegoyang. Saya sarankan kalian nyimpen kameranya di atas helm. Baik itu di samping atau di atas. Saya sarankan begitu. Karena segoyang apapun kamera kalian, kalau berada di atas kepala pasti akan sedikit teredam. Karena leher itu termasuk penyetabil yang cukup bagus. Kalau nggak percaya, kamu lihat aja ayam. Kamu gerak ke kanan dan ke kiri, pasti lehernya tetap aja di tengah. Jadi itu 4 alat buat syuting konten kalian. Dari mulai kamera utama, terus aksesoris tambahan lainnya yang wajib kamu miliki. Demikian, semoga konten kali ini bisa memberikan kalian informasi, juga memberikan pengalamannya. Semoga konten ini bermanfaat buat kamu semua yang pengen memulai bikin konten dengan sepeda kamu. Jadi teruslah berkarya, nggak ada yang percuma selama kita mau berusaha. Nantikan lagi video-video selanjutnya. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, terus share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Bila serasa konten dari Ibu Suri bisa memberikan manfaat buat kamu semua. Wassalam.